telusuri. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Siska. Ini konten video YouTube pertama aku di YouTube. Ini tuh video buat tugas UAS dari kampus aku. Ini aku mau bahas tentang pelanggaran hak cipta Tugu Selamat Datang oleh Grand Indonesia. Jadi sebelum masuk ke pembahasan, aku mau menyampaikan, aku berterima kasih banget kalau kalian mau subscribe YouTube aku, komen di video ini, dan like juga. Dan yang belum subscribe, bisa langsung subscribe sekarang, komen nanti di bawah, dan like, oke? Jadi kasus ini membahas mengenai Mall Grand Indonesia yang dinyatakan melanggar hak cipta karena telah memakai sketsa Tugu Selamat Datang yang dijadikan logo oleh Mall Grand Indonesia tanpa seizin pemegang hak cipta, yaitu ahli waris Hengantung, ahli waris Hengantung. Nah, jadi sekedar informasi aja nih ya buat kalian yang belum tahu siapa sih Hengantung itu. Nah, Hengantung ini tuh dulunya dia itu adalah seniman dan gubernur Jakarta di tahun 1964 hingga 1965. Nah, Hengantung ini itu adalah orang yang membuat sketsa tugu sepasang pria dan wanita. Dan sketsa itu sekarang udah direalisasikan dalam bentuk patung di bundaran Hotel Indonesia atau di bundaran HI. Nah, dan sketsa itu sekarang sampai sekarang udah dilindungi oleh pasal 40 F Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Nah, di sisi lain sketsa itu telah mendapatkan sertifikat hak cipta nomor 46190 yang dikeluarkan oleh Kemenkumham. Nah, adapun logo Tugu Selamat Datang itu mulai dipakai Grand Indonesia sejak tahun 2004. Nah, jadi tahun 2020 kemarin itu tepatnya tanggal 30 Juni ya, itu kalau nggak salah. Itu ada 4 ahli waris dari Hengantung yang menggugat Grand Indonesia secara perdata dengan nilai gugatan sebesar 16 miliar. Wow. Rinciannya yaitu kerugian per tahun sebesar 1 miliar dikalikan 16 tahun. Namun gugatan tersebut udah dicabut karena mengikuti petunjuk pengadilan bahwa kasus itu adalah kasus kekayaan intelektual, bukan perkara perdata. Jadi akibat kasus ini, Mall Grand Indonesia dituntut untuk membayar ganti rugi sebesar 1 miliar karena telah melanggar hak cipta penggunaan sketsa Tugu Selamat Datang tersebut sebagai logo mall. Dan pernyataan ini udah dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang ditetapkan pada tanggal 2 Desember 2020 kemarin. Nah, dari kasus ini pula Grand Indonesia dalam waktu dekat udah harus mengganti logo Tugu Selamat Datang yang mereka gunakan. Nah, penggantian logo itu dilakukan sebagai bentuk menghormati putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau PN Jakpus yang menyatakan hak cipta Tugu Selamat Datang adalah ada pada ahli waris Hengantung. Dari kasus pelanggaran hak cipta Mall Grand Indonesia tadi, menurut aku sih, itu kita bisa belajar dari situ. Kalau misal aku mau punya bisnis gitu, terus aku udah bikin sketsa logo, tinggal jadi logo jadi kan. Nah itu lebih baik kalau aku telusuri dulu gambar-gambar di internet. Nah ya mungkin aku bakal ke Google Image mungkin ya, terus aku telusuri gitu kan, ada nggak itu gambar logo yang mirip sama sketsa punya aku. Kalau nggak ada, artinya sketsa aku udah aman kan. Kalau nggak ada yang mirip, nah kalau mungkin ada yang mirip bahkan kayak sama kayak jiplak gitu, kemungkinan aku akan rubah sketsa aku. Yang penting logo aku jadi beda gitu dari yang di internet. Soalnya kalau takutnya sih kalau waktu bisnis udah jalan, terus logo udah dipublikasi, terus tahu-tahu ada yang gugat kan, terus yang gugat punya bukti hak cipta, itu kita jadi harus ganti rugi gitu loh, kan sayang kan.
penghasilan selama berbisnis buat bayar denda. Dan ya aku yakin sih bayar denda itu kayaknya nggak sedikit gitu loh. Ya kayak mall Grand tadi itu kan sampai 1 miliar gitu kan. 1 miliar kan banyak ya kan, bisa buat beli mobil, beli rumah ya kan. Sayang banget gitu loh, daripada uang hasil kerja dibuat bayar denda kan, mending buat foya-foya itu dipakai buat yang lebih bermanfaat lah gitu loh. Jadi mending hindari seperti itu. Semoga video ini bermanfaat. Video ini sampai di sini. Terima kasih.